Assalamualaikum guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pagi ini saya mupuk menggunakan Vertipos dan Dolomit ya guys. Sebenarnya pemupukannya terlambat, harusnya Dolomit dulu kemarin pada saat Januari awal ya. Cuman kami terlambat mupuknya ya. Jadi kali ini saya jadikan satu saja antara Dolomit dan Vertipos. Nggak apa-apa guys, ini dicampur ya. Untuk keduanya ini adalah termasuk pupuk dasar ya, sebelum pemupukan urea dan KCL. Jadi bisa diaplikasikan secara bersamaan, itu tidak masalah. Nah, untuk Dolomitnya saya menggunakan Dolomit Super ya guys, seperti ini. Kemudian untuk fosfatnya saya menggunakan Vertipos dari Pak Tani ya, saprotan utama, yang ada gambar sawitnya seperti ini guys. Untuk kandungannya fosfatnya 20% aja guys. Jadi, anggota mupuk ada 2 orang guys. Beliau Vertiposnya terlebih dahulu karena supaya nanti terlihat ya, supaya nanti terlihat pada saat sudah di Dolomit itu berarti sudah di Vertipos, sudah dipupuk dengan Vertipos. Kalau Dolomit duluan nanti nggak kelihatan apakah sudah di Vertipos atau belum. Jadi berdua ini Vertipos yang di depan, kemudian yang di belakang nyusul Dolomit. Nah, seperti itu. Nah, seperti biasa guys, saya mupuknya ditebar begini saja. Kondisi cuaca kebetulan bagus ini guys, habis hujan ya Bu ya. Habis hujan jadi tanahnya sangat lembab ya, sangat bagus ya untuk kandungan airnya di dalam tanahnya. Nah, ini yang sudah dipupukkan Dolomit. Jadi dosisnya kita menggunakan 1 kilo guys. Untuk Dolomit kita beri 1 kilo, kemudian untuk Vertiposnya 1 kilo. Nah, ini terlebih dahulu ya guys. Sebenarnya dulu pernah saya mupuk itu 2 kilo semua guys. Dolomit 2 kilo, Vertipos 2 kilo, urea 2 kilo, kemudian KCL 2 kilo. Namun budgetnya sekarang menurun guys. Karena trek kemarin, jadi modal agak tersendat. Nah, jadi kita hantam sekilo dulu. Cuman formasinya kali ini saya hantamnya untuk Dolomitnya 1 kilo, Vertiposnya 1 kilo. Nanti pada saat pemupukan urea dan KCL kayaknya agak saya lebihi. Jadi pertama pemupukan urea KCL itu sama-sama 1 kilo, kemudian saya lanjutkan lagi ke berikutnya tambah urea sama KCL mungkin sama-sama setengah kilo gitu aja ya. Kalau dulu semuanya 2 kilo, sekarang agak saya kurangi. Ya mudah-mudahan saja bisa bagus ya guys. Nah, ditabur seperti ini saja. Untuk gulmanya belum sempat semuanya kita bersihkan, tapi ini tergolong gulma lunak, jadi tidak mengapa guys, seperti ini kita pupukkan saja. Ini tidak terlalu nampak ya, karena hanya 1 kilo guys. Jadi ya agak tipis. Agak tipis, apalagi Vertiposnya guys. Nah, Vertiposnya ini kan warnanya kehitam-hitaman ya, coklat kehitam-hitaman. Jadinya ditabur itu kalau tidak tebal dia tidak begitu nampak. Nah seperti itu, karena dia warnanya hitam. Nah, jadi tidak terlalu nampak, agak mirip-mirip warna tanahnya jadinya ya. Nah, ini kalau kita dekati ya kelihatan guys. Ini kalau kita dekati kelihatan seperti ini. Nah, ya. Tapi kalau agak jauh begini tidak kelihatan habis dipupuk ya guys, kalau kita menggunakan Vertipos. Ini nanti kan Vertipos ini kan agak keras ya pupuknya, tapi kalau dia kena air guys nanti akan perul gitu guys, hancur dia. Tapi kalau belum kena air keras dia seperti ini ya. Ini kalau berdua gini cepat guys mupuknya. Saya biasanya sendirian 20 sak itu asli sampai maghrib guys. Biasanya maghrib di sini itu baru pulang saya. Ini Siden ini berdua ini, jadi cepat aja saya kira. Metode tabur seperti ini aja guys, karena tanahnya lumayan rata ya, tidak miring. Apalagi sekeliling ini kita bentuk pelepahnya itu berbentuk letter U ya, jadinya agak terhalang lah dia kalau mau pergi pupuknya. Nah, kalau nggak dipupuk sawit ini tidak
mau berbuah dengan baik ya. Sawit ini ketergantungannya dengan pupuk. Semakin standar pupuk yang kita berikan, saya bilang tidak semakin banyak ya, nanti kebanyakan. Maksud saya semakin standar pupuk yang kita berikan sesuai dengan SOP atau sesuai dengan tabel yang Anda ikuti, semakin standar kita berikan, nggak berkurang, itu akan semakin bagus. Boleh lebih tapi lebih sedikit ya, tidak boleh juga terlalu banyak kita berikan. Nanti dampaknya akan ke sawit kita juga kalau overdosis ya. Jadi tidak baik juga. Terlalu kurang baik, terlalu berlebihan itu juga berdampak kurang baik kepada sawit kita. Makanya diberikan tabel pemupukan itu adalah angka aman yang diberikan. Angka aman itu artinya kalau kita berikan seperti standar tabel itu, maka pemupukan yang kita lakukan itu aman. Kalau misalkan targetnya 3 kilo, kita berikan 3,5 kilo itu masih boleh ya. Bahkan itu lebih bagus ya yang kita berikan seperti itu. Tapi itu untuk sawit yang sudah tua seperti ini ya guys, bukan anakan sawit. Kalau mau lihat-lihat buahnya guys, dari tadi ngomong aja di bawah nggak lihat buahnya nih ya. Nah tuh guys, wah nggak begitu kelihatan ya. Oh banyak guys buahnya guys, tuh sampingnya guys. Sananya itu matahari guys, kok mesti gini ya. Tuh mataharinya guys. Nah tuh buahnya guys, mantap itu. Sayangnya matahari guys. Nah mungkin yang ke arah sini kali ya yang kelihatan. Nah guys, kelihatan sedikit ya. Nah buahnya habis panen kemarin kan guys. Nah ya, itu sebelahnya. Wow, sudah ada yang masak itu. Nah tuh ya, buahnya mantap kan guys. Tuh sampingnya guys. Tuh sebelah sananya. Lumayan guys ya, buahnya sudah mulai bermunculan. Kita tambahi lagi pupuknya supaya lebih montok nanti ke depannya ya, lebih berbobot lagi, lebih berisi lagi ya. Baik teman-teman sekalian, sampai di sini. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar mengenai pemupukan yang saya lakukan pada hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menjadi hiburan, tontonan yang positif buat kita para petani swadaya. Selailah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.